Sementara itu, Saudara Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengancam akan membubarkan Kesawan City Walk apabila masih tetap melanggar PPKM. Sebelumnya, Edi Rahmayadi telah mengingatkan Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk mengkaji ulang kegiatan di Kesawan City Walk yang menimbulkan kerumunan pengunjung. Pada akhir pekan lalu, Kesawan City Walk yang digadang-gadang sebagai The Kitchen of Asia oleh Bobi Nasution kembali dipadati pengunjung. Meski petugas melalui pengeras suara terus mengimbau agar pengunjung bisa disiplin menjaga protokol kesehatan, banyak pengunjung pada akhir pekan lalu menyebabkan kerumunan yang sulit dihindari. Saya sudah sampaikan sama wali kota, dia sudah diatur, sedang dikaji, dan ya kalau dia tidak bisa diatur, memang ini sudah ketentuan melewati waktu, ya kita bubarkan, kita hentikan. Dan saudara, yang juga harus diwaspadai saat masa libur lebaran adalah titik-titik lokasi wisata. Nah, saat mudik dilarang, wisata dalam kota justru berpotensi ramai dikunjungi warga lokal yang tidak mudik. Nah, bagaimana penegakan hukumnya, aturan di tempat wisata agar tidak kecolongan dari serbuan warga? Bergabung bersama kami malam hari ini di Kompas TV, Kepala Bagian Operasi Korlantas Polri, Kombes Rudian Tariksawan. Selamat malam, Pak Rudi. Selamat malam. Selamat malam, Pak Rudi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak Rudi. Pak Rudi, kan Kapolri sudah memberikan arahan khusus soal pengawasan protokol kesehatan di lokasi-lokasi wisata. Nanti penerapannya di lapangan akan seperti apa? Ya, seperti kita ketahui untuk lokasi-lokasi wisata ini memang dibuka. Tetapi ada pembatasan dengan kapasitas 50%. Kemudian juga lokasi wisata ini boleh dikunjungi tetapi untuk masyarakat setempat lokal. Jadi masyarakat setempat saja. Dan ini kita lakukan terus pengawasan dengan cara memeriksa seluruh pengunjung-pengunjung itu. Kita periksa bagaimana dengan dokumen kesehatannya. Kemudian kalau tidak, kita lakukan rapid test antigen di tempat. Nah, jadi sehingga betul-betul terjaga, dan tentunya juga kita lakukan operasi justisi tentang protokol kesehatan. Jadi tempat-tempat tersebut kita pastikan kapasitasnya tidak melebihi dari 50%. Kalau melebihi 50% ya tentunya akan kita pengunjung yang akan datang kita kembalikan. Misalnya di puncak juga seperti itu sudah kita lakukan secara rutin. Di pintu mau memasuki pos gadok itu sudah dilakukan pemeriksaan. Oke, artinya ada pengamanan berlapis nantinya di lokasi wisata ya, Pak Rudi. Termasuk juga apakah polisi sudah melakukan mapping atau pemetaan daerah-daerah wisata prioritas mana yang akan lebih diawasi? Itu pasti sudah kita lakukan mapping wisata-wisata yang itu sangat banyak nanti akan didatangi oleh wisatawan. Tapi yang jelas untuk tempat-tempat tersebut kita awasi terus secara bersama-sama dengan tugas gabungan, dan itu kita pastikan kapasitasnya ya hanya 5%. Dan tentunya tetap nanti ada hal-hal yang kalau ada pelanggaran ya kita lakukan penindakan sesuai dengan aturan yang ada, termasuk sesuai dengan aturan-aturan daerah yang sudah diberlakukan di situ. Artinya di nanti masing-masing lokasi wisata yang dibuka ketika libur, karena ada juga yang di lokasi zona hijau begitu ya, nanti akan bekerja sama dengan Satgas COVID-19 dan juga pemerintah daerah setempat untuk bisa memastikan kalau jumlah kapasitas tidak melebihi dari yang ditentukan. Pak Rudi, begitu? Ya, betul sekali. Tadi sampaikan petugas gabungan itu Satgas COVID-19 setempat, kemudian ada Satpol PP, Perhubungan, TNI, itu akan bersama-sama melakukan pemantauan, pengawasan, pemeriksaan, dan sekaligus kalau pelanggaran dilakukan penindakan. Oke, apa sanksinya Pak kalau ada yang terbukti melanggar tempat wisatanya? Ya, tentunya sesuai aturan hukum yang berlaku di peraturan daerah setempat. Ya, mungkin ada denda, kemudian juga ada hal-hal lain ya sesuai dengan pelanggaran yang di. Kalau untuk warga ada bisa dikenakan undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan juga mungkin? Nah, saya kira tidak sampai ke situ ya, karena ini hanya menyangkut protokol kesehatan ya kita lakukan edukasi, kemudian juga
seperti tadi ada yang kita lakukan nanti kalau tidak membawa dokumen kesehatan kita lakukan rapid test antigen. Kalau memang mereka terbukti reaktif atau ada gejala-gejala tentunya akan kita kembalikan. Oke, Pak Rudi, kita beralih soal larangan mudik 2 hari lagi akan diberlakukan 6 Mei 2021. Apa nanti upaya dari Korlantas Polri untuk memperketat mobilitas warga terutama yang masih nekat mudik? Masih ada 1 hari lagi loh Pak. Ya, mulai besok kita sudah melaksanakan gelar pasukan dan langsung siang kita lakukan pergeseran pasukan untuk menempati lokasi-lokasi atau pos-pos penyekatan yang ada 381 pos penyekatan mulai dari Polda Sumsel sampai ke Bali. Kita lakukan di situ selama 24 jam, ya baik itu di jalur tol, jalur arteri maupun jalur-jalur alternatif secara full kita jaga ketat, ya sehingga benar-benar tidak ada yang melintas atau melakukan mudik kecuali kendaraan-kendaraan yang diperbolehkan sesuai dengan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 13 dan Permen Hub nomor 13 juga. Oke, Pak Rudi, pada masa pengetatan perjalanan mudik dari tanggal 22 sampai tanggal 5 besok kan masih ada yang nekat curi-curi waktu untuk mudik dan juga pulang kampung. Nah ini jadi permasalahan baru yang justru muncul di daerah dengan bertambahnya jumlah penduduk di sana. Nah bagaimana polisi mencoba untuk meminimalisir, menertibkan pergerakan warga di daerah? Ya, kita sudah mulai melakukan pemantauan dan pengawasan maupun pengendalian ya. Di rest area di batas kota antara kabupaten dan provinsi dan hasilnya sudah ada. Dan memang kalau yang terindikasi benar-benar ini melakukan perjalanan mudik, ya kan ini sebenarnya masa pengetatan atau pra mudik ini mereka boleh melakukan perjalanan tapi dalam rangka non mudik ada hal-hal yang urgent ya. Namun kalau semata-mata hanya mudik ini sudah ada 5.000-an lebih ya kendaraan yang diputar balikkan. Kemudian juga mereka yang didapati ada pelanggaran-pelanggaran yang misalnya seperti travel gelap atau kendaraan-kendaraan yang tidak semestinya dilakukan mengangkut penumpang ini sudah ditindak. Sudah ada sekitar 200-an ya travel gelap yang kita tindak dan sudah kita sita. Baik, terima kasih. Intinya nanti penyekatan dilakukan secara maksimal dan juga yang masih nekat mudik akan ada sanksi untuk Anda dan utamanya juga untuk lokasi-lokasi wisata yang nanti melanggar protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kepala Bagian Operasi Korlantas Polri Kombes Rudi Antariksawan sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis malam hari ini.